Ya, kita lihat kesebelasan Ran tampil dengan jersey merah dengan celana merah dengan kaos kaki hitam, sementara Melian dengan jersey sebaliknya, jersey kuning dengan celana biru. Untuk berbanjar di podium panitia karena kick off pertandingan babak yang pertama beberapa saat lagi akan segera kita langsungkan. Baik, kepada para pemain dari kedua kesebelasan yang sudah hadir, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertanding di Stadion Mini Pakujaya, di mana venue atau tempat berlangsungnya pertandingan perburuan tiket dan kedua event turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024, dan memastikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan yang pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan kesebelasan MBJ Ribon. Akankah kesebelasan Melians atau sebaliknya kesebelasan Rans yang akan menjadi penantang kesebelasan Sulkata? Jadilah saksi hidup kepada penonton yang sudah hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Baik, kedua kesebelasan kembali diharapkan untuk berbanjar di podium panitia untuk bisa kita mulai jalannya pertandingan kali ini. Hadirin dan penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan Melian melawan kesebelasan Rans FC. Ya, saudara, kembali dari Stadion Mini Pakujaya, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang Selatan, perburuan tiket keputaran kedua Pakujaya Cup yang ke-9 2024 akan menggelar pertandingan antara kesebelasan Melians dengan kesebelasan Rans. Dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Melian turun dengan penjaga gawang Dayat nomor punggung 1, Robi nomor punggung 3, Rino Encek nomor punggung 12, Rahen nomor punggung 4, Junet nomor punggung 17, Mitun Cakraburti nomor punggung 11, Adebayor nomor punggung 10, Daini Sipa nomor punggung 7, Tio nomor punggung 13, Upi Messi nomor punggung 8. Mereka yang ada di bench Hendra, Dika dan yang lainnya tertanda manajer tim Taufik. Dan itulah saudara daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan, baik dari kesebelasan Melians ataupun lawannya kesebelasan Rans. Dan saudara penonton, kick off pertandingan babak yang pertama kesebelasan Rans dengan kesebelasan Melians bergulir, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan oleh Abdul Bule mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama, saudara. Dan kita lihat kini kesebelasan Melians coba tampil menekan, berhasil diantisipasi dengan baik oleh Dante. Masih kita lihat saudara sebuah tembakan, hampir saja harus berhati-hati pemain dari kesebelasan Melians, saudara penonton, di mana kita lihat sebuah syuting percobaan yang dilepaskan oleh Dante, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Dayat, dan bola pun keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rans akan terjadi.
kita lihat dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Melian, lemparan ke dalam terjadi, Ricky kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh Ricky dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah melakukan, kita saksikan saudara, Melian coba melakukan manuver tetapi gagal karena bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali untuk yang kesekian terjadi di menit awal babak yang pertama, dan kali ini kesebelasan Rans coba bangun serangan. Jatuh kaki Daini Siva lepaskan umpan kepada Mitun Cakraborty, masih Mitun mendribble bola dari kiri pertahanan kesebelasan Rans, lepaskan umpan kepada Upi Messi, masih Upi Messi kuasai bola, masih Upi Messi ke belakang berikan kepada rekannya, gempuran dilakukan kesebelasan Melian, kita lihat dari kaki Upi Messi tetapi berhasil diantisipasi, datang support Mitun, kita lihat Upi Messi berhasil kuasai bola tetapi sebuah miskomunikasi terjadi dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Rans. Adebayor tampil mendekat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Rans, tetapi upaya yang dilakukan oleh Adebayor gagal dan akhirnya pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita lihat bagi kesebelasan Rans terjadi, akun boleh terlambat sepersekian detik dicuri oleh Adebayor, berikan umpan kepada Mitun, masih Mitun, kita lihat saudara, gagal Mitun untuk memperdaya pemain bertahan dari kesebelasan Rans dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali kita lihat saudara, coba tampil menekan dua pemain, para pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding di menit awal babak yang pertama ini, di mana kembali tim kuat Sulkata sedang menunggu siapapun pemenang pertandingan antara kesebelasan Melian yang berjumpa dengan kesebelasan Rans yang sedang dipertandingkan kali ini. Dan saudara, kini sebuah kesempatan emas bagi kesebelasan Melian untuk leading atas sang lawan kesebelasan Rans. Mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan bebas dari seperempat lapangan permainan. Kita lihat free kick bagi kesebelasan Melian akan terjadi, sementara pagar betis coba dibentuk pemain kesebelasan Rans. Kita nantikan saudara penonton, free kick tembakan bebas untuk kesebelasan Melian terjadi, melambung jauh dari titik sasaran, di mana kita lihat pertandingan babak yang pertama kembali bergulir dan Dinanke lepaskan umpan melambung tetapi kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik dan akhirnya pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Melian sedang melakukan kembali umpan panjang memasuki lini pertahanan. Kita saksikan apa yang terjadi, hampir saja sebuah kesalahan antisipasi dilakukan dan kembali kini kesebelasan Rans coba bangun serangan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Melian. Adu sprint terjadi tetapi sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Melian dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Rans akan terjadi. Kita nantikan mundur beberapa langkah, pemain dari kesebelasan Rans bersiap melakukan tembakan bebas tetapi kita lihat masih lemah dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Melian. Yang kita melihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh kedua kesebelasan dapat cukup berimbang pada pertandingan babak yang pertama ini, yang artinya tim manapun yang kelak akan berhasil mencetak gol itu murni akibat kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan lawan yang mereka hadapi. Karena kita lihat saudara, kembali sebuah gempuran yang gagal dilakukan pemain dari kesebelasan Rans dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Melian, kita nantikan mundur beberapa langkah, lakukan sudah angkat bola membelah sisi kanan pertahanan kesebelasan Rans. Adebayor berhasil kirim umpan tetapi kita lihat masih lemah, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Rans. Kembali kita lihat kini Rans bangun serangan, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Melian.
sebuah umpan yang cukup baik, tetapi tidak kalah baiknya penjaga gawang kesebelasan Melian Dayat memotong aliran umpan yang dikirimkan oleh Bio. Kita lihat Rans tampil menekan dari kaki Abu Bule bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita lihat saudara, gempuran dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Melian, umpan crossing yang cukup baik, datang support Ricky dan kembali gempuran dilakukan pemain kesebelasan Ran. Sebuah kombinasi 1-2 yang gagal. Mitun berikan kepada Upi Messi. Oh, saudara penonton, usia hanyalah angka, di mana kita lihat saudara pemain yang menolak dua. Upi Messi berhasil memperdaya pemain bertahan kesebelasan Rans dan akhirnya pergerakan yang dilakukan oleh Upi Messi harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Melian. Lakukan sudah Daini Sinta, tetapi kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Rans. Kita lihat Ricky berikan kepada Abu Bule, melebar berikan kepada kompatriotnya Kunyit, lepaskan crossing membelah pertahanan kesebelasan Melian, tetapi terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik. Adebayor, kita saksikan jual beli serangan coba diperagakan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama, baik kesebelasan Melian ataupun lawannya Rans. Kita lihat Rans kini menekan sebuah tembakan flashing yang cukup baik, sebenarnya dilepaskan oleh pemain kesebelasan Ran, tetapi masih lemah dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan kembali kesalahan umpan diperagakan pemain Melian. Upi Messi turun ke bawah. Saudara, kita saksikan benar-benar merepotkan penampilan seorang Upi Messi pada pertandingan babak yang pertama ini, dan lemparan ke dalam kembali sudah melakukan Upi Messi kuasai bola. Masih Upi Messi bekerja sama kepada Adebayor kepada Upi Messi kembali. Kita lihat sebuah umpan yang membentur pemain bertahan kesebelasan Ran dikirimkan oleh Upi Messi. Kemudian bagi kesebelasan Melian masih terjadi, di mana kini terakhir kita saksikan sudah dilakukan, tetapi kurang cermat umpan crossing yang dikirimkan oleh Udino Aceh. Dan terbaik dilakukan kesebelasan Rans dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Melian, kembali kehilangan bola dan kita lihat Melian coba menekan, tetapi kurang cermat, jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan Ran dari kaki Ricky, lepaskan umpan terobosan cukup baik, terlepas dari jebakan offside. Oh, sangat disayangkan, gagal pemain dari kesebelasan Rans untuk melakukan penguasaan bola dengan baik dan kembali kehilangan bola pemain kesebelasan Melian, dan akhirnya inisiatif untuk ngautin bola dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ran. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita lihat saudara penonton, Rans kembali menekan sebuah umpan atau tembakan yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik. Sangat disayangkan pola permainan yang diperagakan oleh para pemain dari kedua kesebelasan terkesan agak sedikit terburu-buru, dan kita lihat fasilitas yang ada di Stadion Bini Patujaya, rumput dan juga kontur lapangan yang cukup baik, nampaknya masih belum berhasil dimaksimalkan oleh para pemain yang berlaga pada pertandingan babak yang pertama ini, karena kita lihat serangan secara sporadis yang dihiasi dengan umpan-umpan panjang atau long ball banyak terjadi pada pertandingan babak yang pertama. Dan kita lihat saudara penonton, sebuah gempuran dilakukan pemain dari kesebelasan Ran, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Melian. Surprise akan terjadi di istirahat pertandingan kali ini yang dipersembahkan oleh Bos Salim Lenong. Silakan beli potongan atau kupon door prize yang dijajakan oleh panitia. Dan kita lihat ini sepak pojok terjadi bagi kesebelasan Ran, tetapi gagal upaya yang dilakukan Mitun Cakraborty. Angkat bola, kita lihat kembali berhasil disundul oleh pemain dari kesebelasan Ran dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan Melian sudah melakukan, lepaskan umpan kembali jatuh di kaki Ricky. Masih Ricky kuasai bola, masih Ricky bekerja
pertama berikan kepada rekannya dan ke angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Melian, dan akhirnya bola disundul di Audin oleh pemain dari kesebelasan Melian. Lemparan ke dalam terjadi, kita lihat saudara, apakah yang terjadi? Perebutan bola dimenangkan kembali oleh pemain Ran. Ricky berikan kepada rekannya, berbahaya. Saudara penonton, kita saksikan terjadi di gawang kesebelasan Melian, di mana sebuah syuting menyusur tanah yang cukup baik dilepaskan oleh Dennis gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Melian. Dan akhirnya saudara membuat kesebelasan Ron sementara memimpin atas lawannya kesebelasan Melian pada pertandingan babak yang pertama yang bergerak memasuki menit medio. Dan akhirnya yang saya katakan terbukti, kalaupun gol terjadi dan bersarang ke salah satu gawang dari kedua kesebelasan, itu murni akibat kesalahan yang dilakukan barisan bertahan atau lini pertahanan mereka. Kosong melompong baik dari kesebelasan Melian, dan juga respon yang agak sedikit kurang cekatan dilakukan oleh Gaya membuat tembakan spekulasi yang sebenarnya tidak begitu keras, tetapi akhirnya bersarang ke gawang kesebelasan Melian dan akhirnya merubah kedudukan sementara 1-0 keunggulan kesebelasan Rans atas lawatnya kesebelasan Melian pada pertandingan babak yang pertama perburuan tiket keputaran kedua Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Dan kembali kita saksikan Rans yang sudah leading coba terus menekan untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Kita lihat dari tengah lapangan, dari seperempat lapangan pertandingan Ricky, tetapi gagal tercuri oleh pemain dari kesebelasan Rans. Kita saksikan Danke, masih Danke kuasai bola saudara, dan bola berikan umpan kepada Buyung. Buyung lepaskan umpan panjang, kita lihat berbahaya, mendekat memasuki kotak penalti kesebelasan Melian. Masih terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Melian. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Kita saksikan saudara apa yang terjadi dan pergantian pemain. Wasit pergantian pemain Melian, keluar Robi nomor punggung 3. Robi nomor punggung 3 dari kesebelasan Melian, masuk Aldi nomor punggung 2. Yang kita saksikan saudara penonton, manajer tim dari kesebelasan Melian melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan mereka pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana kita saksikan saudara Robi nampak harus ditarik keluar dan digantikan rekan senegaranya. Kita nantikan bersama-sama, masih terus dalam situasi under pressure alias ditekan para pemain kesebelasan Melian atas lawannya kesebelasan Rans yang meskipun sudah unggul 1-0 pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita saksikan saudara kembali kini Melian menekan, umpan panjang mudah diantisipasi oleh Danje, dan kita lihat kini Abdul Bule bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita lihat Abdul Bule, umpan panjang yang cukup baik mengarah kepada pemain Rans saudara. Kita saksikan Piu, tetapi gagal, datang kembali gempuran dari kesebelasan Rans saudara penonton. Apakah yang terjadi? Nitun Cakraborty, masih Nitun berhasil kuasai bola, tetapi kembali tercuri oleh pemain kesebelasan Rans, menekan dari sisi kanan pertahanan Melian. Kesalahan komunikasi terjadi. Kita saksikan saudara penonton, berbahaya. Wasit pergantian pemain Melian, Epal keluar nomor punggung 9, Epal keluar nomor punggung 9, masuk Denny nomor punggung 6. Dua pergantian kita lihat dilakukan kesebelasan Melian pada pertandingan babak yang pertama ini. Sementara kita lihat saudara, Rino Encek nampak sedang tergeletak di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya setelah sempat berbenturan dengan penjaga gawang
kesebelasan Melian sendiri atau dengan rekannya sendiri Dayak, dan akhirnya terpaksa harus mendapatkan perawatan dari tim medis yang bertugas pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Dan kemarin saudara penonton, tuan rumah Reva Jaribon yang dimanajeri oleh Bung Rito Marlev berhasil melaju ke putaran kedua setelah menang dengan skor 4-0 atas lawannya kesebelasan Warindu. Dan kali ini kita lihat scoring board yang berada di Stadion Mini Pakujaya tertekan dengan angka 1-0, keunggulan sementara kesebelasan Rans atas lawannya kesebelasan Melian. Mulai berat sebelah jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Rans dari kawasan Rotok nampak sedikit mulai mendominasi jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Saudara penonton, kita saksikan Melian terus mereka gempur, tetapi beruntung placing bola yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Rans masih lemah, dan akhirnya bola berhasil diamankan penjaga gawang Dayak. Kita lihat kini bola liar menghampiri Mitun Cakraborty, masih Mitun, kita lihat kuasai bola, masih Mitun. Saudara penonton, datang tekanan, datang support pemain Melian lainnya. Kita saksikan lepaskan tendangan terlalu lemah, jatuh di kaki Abud Bule bekerja sama kepada rekannya. Kembali kita saksikan Tio mendekat pemain kesebelasan Rans lainnya, Dennis lepaskan. Gerak tipu yang sangat cantik mirip janda beranak satu di yang beranak sesar. Saudara, kita lihat dilakukan pemain kesebelasan Rans nomor punggung 2, di mana mengecoh dua pemain bertahan kesebelasan Melian, tetapi beruntung penjaga gawang Dayak berhasil mengantisipasi bola dengan baik, dan kini datang kembali gempuran saudara penonton bagi kesebelasan Rans. Lepaskan tendangan penjuru dan miskomunikasi terjadi dialami oleh pemain kesebelasan Rans. Maksud kami Melian, dan jadi sepak pojok saudara bagi kesebelasan Rans terjadi. Lakukan sudah berbahaya, tetapi kita lihat berhasil diantisipasi dengan baik. Ya saudara, bola kini dalam penguasaan pemain Rans dari kaki Abud Bule. Masih Abud Bule melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Melian, diautin lagi, dan wasit Tio nomor punggung 13 dari kesebelasan Melian keluar. Tio nomor punggung 13 dari kesebelasan Melian keluar, masuk Rikur nomor punggung 88. Poya manajer tim dari kesebelasan Melian di babak yang pertama ini. Kenapa saya katakan Poya? Sudah 3 pergantian dilakukan dari 5 kuota pergantian yang tentunya disediakan oleh panitia, yang artinya Melian masih menyisakan 2 slot pergantian yang tentunya harus bisa jitu dilakukan saudara. Ya, kita lihat bersama-sama Likur masuk menggantikan kompatriotnya, dan kita nantikan akankah masuknya Likur akan bisa memberikan suntikan darah segar bagi kesebelasan Melian di tengah upaya mereka untuk bisa membayar ketertinggalan gol yang mereka derita. Kembali kita lihat saudara penonton, ini Danke baru diturunkan sebagai seorang pemain bertahan. Bagaimana andai Danke didorong ke depan, mungkin ini pertahanan kesebelasan Melian akan tampil kocar kacir, karena kita ketahui saudara Danke merupakan sosok pemain yang juga sudah sangat familiar beberapa klub di tanah air bersama komposisi Ricky, Abud Bule dan kawan-kawan. Kita saksikan saudara, kini tendangan bebas bagi kesebelasan Melian sudah melakukan, tetapi terlalu deras, dan akhirnya bola dibuang keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang saudara bagi kesebelasan Rans pada pertandingan babak yang pertama ini. Nyaris belum ada ancaman serius yang didapati gawang kesebelasan Rans yang dikawal oleh Febri pada pertandingan babak yang pertama. Berbeda dengan lawannya yaitu Dayak yang terus mendapatkan gempuran, dan kita lihat kini pelanggaran terjadi. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Melian. Likur yang akan bersiap melakukan, berikan kepada Ade
Adebayor, Upi Messi kita saksikan berikan kepada Adebayor, masih Adebayor, masih ya saudara, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Adebayor, tetapi wasit melihat bola yang keluar meninggalkan lapangan, menghadirkan sepak pojok saudara penonton. Kita lihat bagi kesebelasan Melian, kita nantikan akankah tendangan penjuru ini akan terbuat gol penyeimbang. Kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Rans. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Melian sudah melakukan menekan dari sisi kiri pertahanan Rans, berhasil diantisipasi dengan baik saudara. Dan kita lihat kiri dan tertek dilakukan kesebelasan Rans dari kaki Piu, dorong bola berikan kepada Dennis, pencetak gol bagi kesebelasan, pencetak gol bagi kesebelasan Rans. Hampir saja kita saksikan saudara penonton sebuah akselerasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Rans, tetapi beruntung santekan yang dilepaskan oleh Dennis masih berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kini sepak pojok sudah lakukan, Daini Sipa jauhkan bola, datang Abdul Bule, kesalahan dilakukan Abdul Bule, Mitun Cakraborty, masih Mitun terus meneribol bola, lewati satu pemain, masih Mitun, tercuri oleh pemain Randan. Yang itulah yang saya katakan, ya tahan dulu kan. Ya itulah yang saya katakan kenapa kesebelasan Melian terkesan poya-poya dalam melakukan perubahan. Sudah 3 pergantian dilakukan di babak yang pertama, yang artinya hanya menyisakan 2 slot. Bagaimana nanti pertandingan babak yang kedua, dan andai kata para pemain mereka menderita cedera, yang tentunya harus lebih hemat, harus lebih efektif karena waktu masih begitu panjang. Dan kini saudara, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Melian, Rino Encek lepaskan umpan, berikan kepada Mitun, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Rans. Kita lihat kini Abdul Bule, masih Abdul Bule bekerja sama kepada Ricky kepada Abdul Bule, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kita lihat kini Adebayor berhadapan dengan Dante. Selamat sementara ini pertahanan dari kesebelasan Rans, terjadi perebutan bola. Abdul Bule kepada Dante, masih Dante. Itulah yang saya katakan, bagaimana kalau Dante sedorong ke depan saudara, maka akan kocar kacir. Sebuah akselerasi yang cukup baik tetapi gagal. Dan kita lihat kini tekanan kembali dilakukan kesebelasan Rans dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Melian. Datang Ricky, gerak tipu yang cukup baik. Mitun, apa yang terjadi? Kita lihat wasit harus menghentikan pertandingan karena kapten tim kesebelasan Rans nampak sedikit melakukan pelanggaran pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat ekspresi penonton nampak santai dan fokus menyaksikan pertandingan di Stadion Mini Pakujaya. Saya juga tidak bisa membayangkan apa yang para penonton pikirkan. Yang jelas pertandingan babak yang pertama ini terus berlangsung dengan kedudukan 1-0, keunggulan sementara kesebelasan Rans atas lawannya kesebelasan Melian. Dan kembali kirim umpan, Daini Sipa cukup baik, satu pemain berikan kepada Likur. Umpan terobosan yang cukup baik tetapi terbaca oleh Danke, berikan umpan dan pelanggaran dilakukan oleh Likur. Ya, beruntung sekali saudara penonton, pertandingan babak yang pertama yang berlangsung antara kesebelasan Rans dengan kesebelasan Melian. Nampak kita rasakan rintik-rintik hujan sudah mulai menghiasi jalannya pertandingan antara Melian dengan kesebelasan Rans. Tetapi para penonton tidak perlu khawatir, ya, karena fasilitas di Stadion Mini Pakujaya sangat mumpuni untuk bisa
bisa menyaksikan jalannya pertandingan meskipun dilangsungkan pada kondisi hujan. Ya, tribun di atas tribun di Stadion Mini Paku Jaya tentunya bisa menahan hujan bagi penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan dan penonton yang milik nonton bola taga pada jajan. Tapi kalau penonton yang nonton bola pada jajan, hujan begini enaknya neduhnya di warung. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Rans dengan kesebelasan Melian, dan kini kesebelasan Melian coba menekan dari sisi pelanggaran, dan kita lihat wasit nampak memberikan hadiah kartu kuning bagi pemain kesebelasan Rans yang melakukan pelanggaran terhadap pemain kesebelasan Melian. Bumi saudara mendapatkan hadiah kartu kuning, dan kini Rino Encek bersiap melakukan tembakan bebas berikan kepada Upi Messi. Ini kita saksikan kontrol bola dan pundak yang cukup baik dilakukan Mitunda. Terjatuh Mitun saudara, dan tetapi wasit nampak menyatakan play on dan berlaku keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kita saksikan bagi kesebelasan Rans lakukan sudah disungguh oleh Daini Siva, dan tertega gerak tipu yang menipu rekannya sendiri dilakukan pemain kaki Messi. Sebuah syuting tembakan keras yang cukup baik dilepaskan oleh Upi Messi, tetapi akurasinya masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang. Melian menekan likur. Apa yang terjadi? Kembali nampak pergerakan bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Rans, dan nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan terpaksa harus menghentikan pertandingan karena melihat pemain kesebelasan Melian likur tergeletak di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya. Jangan lupa istirahat pertandingan kali ini kita semua akan dimeriahkan dengan penyelenggaraan door prize. Silakan penonton untuk membeli kupon door prize yang sudah dijajakan oleh panitia. Beberapa hadiah menarik tentunya disiapkan dan disediakan oleh Bang Salim Leon. Dan saudara penonton, kita nantikan pertandingan babak yang pertama nampak kembali siap kita lanjutkan dalam situasi apakah? Dalam situasi drop ball yang dilakukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan angkat bola berikan kepada Dennis, kontrol bola yang cukup baik dilakukan Dennis, bekerja sama berikan kepada compatriotnya. Kita saksikan kunyit. Oh, apa yang terjadi? Bola liar menghampiri pemain kesebelasan Rans. Sebuah antisipasi bola yang cukup baik saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan penjaga gawang dari kesebelasan Melian, dan tetapi ancaman masih belum reda dilakukan kesebelasan Rans, di mana kini sebuah eksekusi tendangan penjuru. Aput Bule yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru lakukan sudah. Bola liar kini menghampiri Ricky, masih Ricky gagal untuk melepaskan umpan, tetapi masih belum reda gempuran yang dilakukan kesebelasan Rans. Kita nantikan saudara penonton, masih terjadi perebutan bola dan kembali lini pertahanan kesebelasan Melian dalam situasi tertekan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rans sudah dilakukan. Masih kita lihat bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Rans. Nomor 12 back pass berikan kepada rekannya. Kita saksikan saudara penonton, additional time 1 menit nampak sudah diberikan oleh port official yang bertugas untuk bisa memberikan tambahan waktu bagi pemain kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama. Asisten wasit mengangkat bendera, offset terjadi, dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Melian. Tendangan bebas saudara kita lihat bagi kesebelasan Melian, likur yang bersiap melakukan tendangan bebas, melebar berikan kepada Adebayor.
kekencangan sebuah umpan yang dikirimkan oleh Likur dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam terjadi sudah dilakukan dan kita lihat kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rans akan terjadi. Kita lihat lakukan sudah berikan kepada Aku Bure, dicuri oleh Upi Messi, masih Upi Messi, masih Upi Messi, masih Upi Messi. Kita lihat kesulitan, dijorongin saudara Upi Messi oleh pemain dari kesebelasan Rans dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Melian. Kesempatan emas bagi kesebelasan Melian untuk bisa mencetak gol penyeimbang di penghujung babak yang pertama pada pertandingan kali ini. Likur, kita nantikan akankah Likur berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Mundur beberapa langkah Likur saudara, kita saksikan Likur bersiap melakukan sudah nambul jauh dan akhirnya menyudahi pertandingan babak yang pertama. Dan dengan skor sementara Rans memimpin atas lawannya kesebelasan Melian. Dan saudara penonton, penyelenggaraan Door Prize beberapa saat lagi akan segera kami langsungkan dan kita menuju ke Studio 2 Stadion Mini Pakujaya untuk menemui rekan saya Bung Andi Mandor yang akan melaporkan penyelenggaraan Door Prize.